Mana Dek Sony? Kapolres. Siap. Jelas saya belum. Itu wilayahmu? Siap. Nah, kapan itu bagian terakhir? Yang terakhir ini minggu yang lalu. Sekarang ini ada kebakaran di Muara 2, daerah Pegayun. Menijin. Kobaran Saudagar. Ya, berarti siap lewat di kemarin ya. Siap betul. Kemarin. Siap kemarin. Kemarin. Pak Danrem, ini waterbombing juga yang nyelesain ya? Ya, rata-rata kalau taraf ini waterbombing karena kita tetap Jalan tol. di jalan tol kita tapi setelah itu dibasahi juga sama ini kita keluar kemana lagi kan jauh juga ya. Kemudian kita juga punya keluarga, nggak mau juga cucu saya terus kena ISPA gara-gara ini kan dengan hirupan udara yang sama kita ini. Jadi ayolah sekarang saya mau temui mahasiswa. Mereka katanya mau nunggu. Sericu Pak. Bukan ricuh, karena mereka nggak percaya kalau Forkompinda tinjau, katanya bohong. Ya nggak ada yang bohong. Membohongin siapa? Kita ini punya keluarga, punya diri juga yang punya tanggung jawab. Jadi bekerja, saya, Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Kajati, Pak Danrem, dan semua pihak termasuk Kapolres. Bekerja itu karena tanggung jawab, bukan karena nunggu dicaci, karena nunggu takut dicopot, bukan begitu kerjanya, karena tanggung jawab. Ini tanggung jawab, nggak ada. Cuman kan kita kadang harus menyelesaikan satu tugas demi tugas, satu kewajiban bagi kita seorang ibu negara yang dilindungi undang-undang. Tentu kita juga harus sambut dulu, kita selesaikan, gitu. Setelah kita antar kita tinjau. Jadi kita sama-sama kita temuin sana. Ini contoh kerja. Nah, tapi saya juga mencontohkan ini contoh kecil dari mana kita datang manusia yang ambil peran terus nunu itu kalau bahasa Pak Kapolda, nunu itu Setelah terbakar ide ditanami. Ditanami. Nah, artinya Kalau ditanami berarti kan ada niat. ada niat gitu kan. Dibajak lagi. Oke, kalau ada sisa 10%, kalau dikatakan manusia 90%, 10% ini sedang kita selidiki agar ke depan kita tidak terlalu berbiaya. Kita nggak mau juga deh uang habis untuk operasi ini. Jangan sampai terus nganggap itu. Tapi kalau ditanya soal tanggung jawab, nggak apa-apa saya dibilang saya paling bertanggung jawab begitu ya. Tapi ini kehendak Allah. Nggak ada saya doa untuk ayo kemarau ya Allah panjangkan agar nggak ada. Jadi jangan dibolak-balik ya. Oke. Pak, soal penetapan tersangka dari PT PLH Pak, artinya sudah ada penetapan korporasi. Tapi dari tanggapan Bapak seperti apa izinnya ke depan dengan perusahaan yang sudah terbukti lalai untuk menjaga konservasi wilayahnya Pak, perusahaannya Pak? Perusahaan untuk yang disegel adalah lahan yang di tempat dia terbakar. Tidak semuanya itu yang saya ketahui. Tentu kita akan pertimbangkan apakah ini bisa dilanjutkan ataukah tidak dilanjutkan. Tentu berdasarkan kajian hukumnya dulu. Nggak berani kita untuk statement sembarangan. Tapi yang jelas sanksinya kepada manusianya bukan kepada kebun, kepada pelakunya. Kalau kebunnya ada salah, ya silakan aja. Terkait kebakaran lahan di Sumsel Pak. Ya. Yang pasti adalah kita dalam rangka menangani bencana alam kebakaran hutan dan lahan, kita bersinergi dengan seluruh aparatur, baik itu TNI, Polri, pemerintah daerah maupun pemerintah agama. Saya ingat betul pada tanggal 10 Juli yang lalu kita sudah menyebarkan maklumat yang ditandatangani oleh Gubernur, Kapolda, Pangdam. Di dalam maklumat tersebut kita sampaikan larangan membakar hutan dan lahan. Dan ada sanksi hukumnya, yaitu pasal 87 Undang-Undang 41 tahun 99. Di situ ada sampai di atas 5 tahun ancaman hukumannya. Nah, untuk itu apabila ada orang-orang atau pelaku melakukan pembakaran, tentu kita akan lakukan penyidikan. Dan hari ini saya sudah dapat laporan dari Kapolres Banyuasin, itu ada 3 orang yang sudah ditangkap dan sudah lakukan penyidikan. Kalau terkait dengan kebakaran, kalau hal yang penting itu adalah kadar udara, ya. Belum menjadi suatu udara yang membahayakan. Yang kedua adalah kebakaran yang terjadi memang tersebar
tidak lebih besar daripada bahwa sekitar sebulan yang lalu. Kenapa? Karena belum ada gangguan penerbangan. Saya sudah tanya kepada Jalan Lanut, kemampuan jarak pandang itu masih wajar dan tidak ada terhambat baik itu take off maupun landing pesawat. Jadi itu dulu yang penting itu dulu. Artinya pihak Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan seluruh aparatur telah berupaya keras untuk memberikan pelindungan kepada seluruh warga Sumatera Selatan maupun seluruh warga negara Indonesia. Saya kira itu yang paling penting itu dulu, penyelamatan jiwa manusia. Oke, terima kasih ya. Sampai saat ini kendala yang kita hadapi yang pertama cuaca cukup panas, sehingga lahan-lahan yang mungkin kering mudah terbakar ya, karena bawaan kena angin, terbang baranya juga terbakar dan lain. Kendala kedua, ada beberapa titik lokasi taruhlah atau kebakaran rumah di Pangkalan Lampan itu jauh dari sumber air. Kita balik saja udah habis setengah jam, pulang pergi udah 1 jam kita, udah lambat, sehingga kita baru menyiram lagi dia udah tidur lagi. Gitu. Heli ada 9, 2 untuk patroli, 5 untuk 7 untuk waterbombing ini. Tapi cuma bisa operasional baru 6, karena 1 masih ada gangguan. Tapi yang 6 itu juga bergantian, karena memang dia ada masa maintenance-nya 100 jam segala macam, dan pilotnya juga harus ada istirahat. Kalau tidak istirahat nanti seperti kejadian beberapa bulan yang lalu ada yang sakit gitu kan. Itu kendalanya. Kalau pasukan di lapangan di darat setiap hari malam tidur di sana dia. Kondisi pasukan gimana Pak? Pasukan kita rolling gitu, rolling. Malam istirahat dulu, yang siang bekerja, malam istirahat, malam ada lagi yang bekerja malam untuk mengatur, menyekat untuk alat berat bisa memotong jalur-jalur api yang berat daripada api. Gitu saya. Nah, hal lain sementara tidak ada. Mudah-mudahan cuacanya cepat hujan turun, kita doakan bersama-sama hingga bisa diselesaikan secara tuntas. Walaupun sekarang kita lakukan langkah-langkah pencegatan, disekat biar nggak menyebar, kemudian disiram pakai waterbombing, itu membantu mengurangi biar asapnya tidak mengganggu masyarakat. Itu Pak, aksi yang kemarin katanya untuk digali dulu lahan gambutnya terus baru disemprot Pak, itu apakah itu efektif Pak? Yang sudah disiram oleh waterbombing itu kan belum mati semua apinya, di bawahnya apinya masih nyala. Sehingga kita gali dulu, kemarin dilakukan oleh anggota masyarakat dan kita baru disiram lagi pakai selang. Itu lokasi yang airnya ada seperti ini. Di Kebun Raya Sriwijaya Pak ya? Kebun Raya Sriwijaya itu bisa kita jangkau pakai selang. Itu jarak cuma 100 meter, kalau bisa lebih dari 100 meter lagi dari air kita udah nggak bisa juga. Karena kemampuan pompa dan jarak selang yang kita ambil. Harus dimasukkan ke dalam. Padam sudah Pak di statusnya di kebun itu? Kebun Sriwijaya sudah padam. Sekarang ada yang melompat di luar. Oh gitu. Ada kebun sawit yang di sekitarnya terbakar. Jadi kalau kita lihat di sana. Siap. Siap Pak.